Halo mahasiswa baru UNJ 2022, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus hijau, kampus perjuangan yang telah banyak menghasilkan pejuang pendidikan dan pembangunan bangsa. UNJ mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Semoga semua Anda sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru. Semangat selalu meraih prestasi. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kalian patut bangga menjadi mahasiswa UNJ. Dan saya berharap kalian bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk kejayaan dan mengharumkan nama UNJ yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat mengikuti PKKMB 2022. UNJ Jaya, UNJ juara, UNJ luar biasa. Halo, saya Toto Bintoro, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Mari sukseskan PKKMB 2022 demi terbentuknya karakter mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan patriotik. Ini langkah awal saudara menuju kesuksesan masa depan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2022. Selamat siang mahasiswa baru UNJ. Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Universitas Negeri Jakarta. Manfaatkanlah kegiatan PKKMB ini secara optimal, dan ini akan berpengaruh pada masa depan Anda. Selalu semangat dan optimis menjadi mahasiswa UNJ. Oke, siap. Terima kasih. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Kalian merupakan generasi yang sangat beruntung dan unggul karena kalian sudah mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa baru yang tidak bisa berkuliah di universitas ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita berprestasi untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan generasi emas yang unggul. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mpok Silvi, senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta atau dikenal dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hari ini luar biasa, saya mendapat apresiasi yang tinggi di mana Universitas Negeri Jakarta menampilkan sebuah acara yang meminta saya untuk menceritakan tentang bagaimana sih sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, bicara sistem pendidikan tinggi di Indonesia, ini jelas sekali permasalahannya boleh dibilang sangat kompleks, sangat besar, tetapi insya Allah kita mampu menyelesaikannya kalau kita menjada wajada, kalau kita semuanya fokus dan serius. Kita tahu bahwa pendidikan tinggi di Indonesia ini sedang menapaki tantangan global pada masa yang saat ini betul-betul kita hadapi. Kenapa? Karena sekarang ini era digitalisasi, era di mana semua persoalan bergerak dengan cepat seperti deret ukur, tetapi di satu sisi regulasinya bergerak seperti deret hitung. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa demikian banyak masalah atau indikator dari hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan pendidikan tinggi. Kita lihat bahwa
saya mencoba dulu nih mengupas berbagai kemungkinan penyebab kenapa sih fenomena tersebut atau yang terjadi di perguruan tinggi ini, dan juga paradigma kualitasnya dalam proses pendidikan ini itu mencari yang saya bilang ini hal yang relatif repot kita menganalisisnya karena begitu banyak persoalan. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya persoalan apa sih? Nah, kondisi di Jakarta ini boleh dikatakan, bukan hanya di Jakarta tentunya, saya lupa kalau saya ada dapil DKI Jakarta, tetapi di Indonesia, permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah indeks prestasi mahasiswa yang rata-rata ini berada di antara 2 dan 3. Bayangkan tuh, 2.0 atau 3.0, itu kan relatif nggak tepat dengan kondisi Indonesia yang boleh dibilang makanannya hebat, nutrisinya harusnya hebat, gizinya hebat pastinya. Nah, ini terjadi hampir semuanya seperti itu. Kemudian apalagi tingkat kelulusan yang rendah pada hampir semua mata kuliah yang mengandung apa? Aspek analisis matematis. Apalagi yang menjadi kendala atau yang menjadi permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu lama studinya lebih dari 5 tahun. Ini kan menyedihkan. Memang ada pasti yang cuma 3 tahun, 3 tahun, 8 bulan, banyak. Tetapi persoalannya adalah inilah yang terjadi. 3 permasalahan itulah yang sekarang saat ini kita hadapi. Kalau kita lihat indeks prestasi mahasiswa yang rata-rata berada di antara 2 dan 3. Banyak loh mahasiswa kita yang kupu-kupu kuliah pulang. Padahal pendidikan itu kan bukan hanya di bangku kuliah, bukan hanya di kelas, tetapi bisa di dalam kehidupan, di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Itu yang kita hadapi. Fenomena itu yang harus kita pelajari. Ya, boleh dikatakan saya sebagai senator sering keliling. Saya melihat sisi-sisi gelap dari Jakarta yang harus kita openin masyarakatnya. Bagaimana gizinya kurang, apalagi sekarang program stunting sedang digalakan. Nah, ini adalah bagian bagaimana mendongkrak, menjadikan leverage pendidikan itu betul-betul meningkat pada angka yang boleh dibilang kita bisa bersaing dengan dunia internasional. Kata orang, kita masuk bagian dari dunia ketiga. Artinya dunia saat ini sedang berkembang. Tapi sesungguhnya nggak pantas loh. Kita mesti sudah lebih maju. Kenapa kita lebih maju? Karena SDM kita luar biasa. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Saya hampir setiap hari loh. Bukan hanya keliling Jakarta, tetapi sebagai senator, saya juga keliling Indonesia. Nah, artinya kita harus makin semangat. Bagaimana mengolah sesuatu yang sederhana menjadi dengan berbagai variasi. Saya sering loh kalau bisa diminta sebagai Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia DKI Jakarta, saya juga lihat bagaimana kalau kita kerja cuma makan nasi, karbohidratnya cuma dari nasi. Padahal, tahu nggak kalau jawawut yang dibilang makanan burung itu katanya itu hanya untuk burung. Padahal, waduh, ingredients-nya, komposisi nutrisinya yang ada di dalam sana itu luar biasa. Inilah harus ada pengganti alternatif. Itu karena apa? Research. Karena apa? Kemauan kita uji coba. Kemauan kita merubah ada alternatif-alternatif lain. Nah, ini yang penting sekali. Sekarang permasalahan yang kedua. Apa? Tingkat kelulusan yang rendah pada hampir semua mata kuliah. Yang paling dominan adalah analisis matematis. Kenapa demikian? Terlalu kepingin instan semuanya. Melihat permasalahan, pengennya cepat. Kerja, pengennya cepat kaya. Berkarir, kepengennya cepat-cepat naik pangkat, jadi direktur, jadi manajer. Padahal step by step dalam berjenjang karir itu adalah bagian kita juga belajar dalam menghadapi fenomena kehidupan ini. Sehingga sambil bekerja, sambil belajar, sambil mengatasi permasalahan, step by stepnya juga tidak terlewati, tapi cepat. Jangan step by stepnya diikutin satu, nunggu 10 tahun, yang kedua nunggu 8 tahun, enggak. Orang 3 tahun kita cukup 1 tahun, orang 5 tahun kita cukup 2 tahun. Nah, jadi bagaimana kita teliti, menganalisisnya secara tajam,
Matematis kan bicara kecepatan, logical mathematics. Berbicara bagaimana kita berpikir secara logik, secara analitis, secara matematis. Tetapi jangan lupa loh, otak kanan kita juga harus jalan. Karena apa? Ini adalah penyeimbang. Sehingga balance of life jelas sekali. Mahasiswa, perhatikan itu. Satu hal lagi, seringkali orang lupa bahwa kuliah itu mesti ada durasinya. Ada durasinya, umur kan juga ada durasinya. Ada batasannya. Jadi kalau kita kuliah dikasih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya percepat itu. Mohon maaf nih, kalau dulu saya kuliah, baru pertama kali masuk saya sudah berpikir, apa skripsi saya judulnya? Ketika saya masuk S2, apa tesis saya? Ketika saya masuk S3, disertasi saya model apa ya? Promotor saya kira-kira siapa ya? Itu dulu. Sambil belajar, kita nanti fokus. Boleh kita fokus pada semua ilmu, tapi ada satu yang kita, ini akan menjadi tesis saya, disertasi saya, tesis saya. Itu yang mesti dipikirkan. Jadi jangan lama-lama kuliah itu, tapi bermasyarakat yang lama. Ingat, silaturahim itu janji Allah ada 2 loh. Yang pertama, panjang umur penuh berkah. Panjang umur penuh berkah. Bukan artinya umurnya jadi panjang, dari 63 tahun kemudian jadi 150 tahun, bukan. Tapi 63 tahun seperti Nabi Muhammad SAW, umurnya boleh 63 tahun. Tetapi amal ibadahnya, jariahnya sampai detik ini terus mengalir ke beliau. Itu artinya apa? Umurnya panjang. Terus apa lagi? Rezekinya penuh berkah. Rezeki itu bukan arti duit aja loh. Kesempatan kita jalanan lancar, kesempatan kita bisa, kok setiap ada masalah kita bisa selesai. Kok setiap kita ketemu orang dia punya masalah selesai. Jangan pernah berpikir loh kalau ketemu orang, apa manfaatnya buat gue ya? Jangan berpikir kayak gitu. Tapi berpikirlah seperti Allah, orang bule yang baik. Apa? Can I help you? Setiap ketemu orang selalu bilang begitu. Can I help you? Apa nih yang gue bisa bantuin lo? Jangan berpikir lo manfaatnya buat gue apa, jangan. Kalau ekspektasi saya, ekspektasi kalian terlalu tinggi terhadap orang, yang ada kecewa, yang ada putus silaturahim. Mendingan apa yang gue bisa bantuin dia ya. Gak usah mikir lagi dia bantuin apa buat gue, gak usah. Allah udah ngatur itu semua. Asal kita fokus aja, tetap peduli, tetap perhatian, dan tetap bermanfaat untuk sesama. Berapa nih tuh? 10, mungkin tambahin terakhir yang 5. Oh ya. Nah sekarang kalau kita sudah lihat 3 permasalahan itu, ini pesan saya yang terakhir. Dan perhatikan betul, saya sudah praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Ada sebuah buku yang bagus sekali. Dia seorang profesor, namanya Profesor Dr. Howard Gardner. Teorinya The Multiple Intelligences. Bagaimana 8 kecerdasan di manusia ini luar biasa semuanya. Apalagi kalau dia bergerak secara paripurna, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Insan kamil katanya. Tapi dia melahirkan lagi sebuah teori ini yang saya praktekkan teori ini. Apa teori berikutnya? Dia mengeluarkan sebuah buku yang namanya 5 Minds for the Future. 5 kecerdasan yang tetap hidup di masa depan dan kita tetap tough di masa depan. Menghadapi apapun tanpa batas usia, tanpa ruang dan gerak kita. Kita pikirkan di mana saja, insya Allah kita tough. Kita siap menghadapi apapun. Apa itu? Yang pertama, ingat ya, catat. Disiplin minds. Apa itu disiplin? Bukan berarti pergi pagi pulang sore. Kalau kayak pegawai gitu, datang jam 7 pulang jam 4. Bukan. Bukan hanya itu maksud saya. Disiplin bisa berarti ilmu. Ingat, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Apa ayat pertama? Pasti kalian ingat. Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau baca. Yang dikatakan baca bukan sekedar alif, ba, ta, sa, e, b, c, a, b, c. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana membaca fenomena. Kejadian demi kejadian. Sekarang pergerakan begitu cepat. Wah sekarang kita sudah 5.0. Sudah begitu, sudah VUCA, sudah BANI. Mau tahu arti VUCA dan BANI? 1 semester ikut kuliah saya ya. Saya terusin. Apa yang kedua?
dari 5 Mind for the Future. Yang kedua adalah Synthesizing Minds. Bahasa Jawanya bagaimana menggatuk-gatukkan sesuatu. Dari yang A sama yang B, maka lahirlah C. Dari dulu kita kenal dengan namanya ilmu biologi sendiri. Tapi lahir kemudian teknologi, maka berubahlah menjadi bioteknologi. Kimia dulu sendiri, biologi sendiri menjadi biochemical. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalau kita menyelesaikan semua persoalan ini? Kalau bahasa sekarang, yang Pak Gubernur DKI suka ngomong itu, Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, kita kolaborasikan itu. Misalnya, ada masalah harus vaksin, harus booster. Maka kita bikin dong kegiatannya bukan hanya vaksin sama booster. Tapi apa? Kita sekarang masukkan bagaimana meningkatkan yang namanya kemampuan untuk jadi public speaking sekalian. Kenapa cuma satu vaksin aja? Giliran lansia aja kita open. Tapi bagaimana lansia ini bisa bermanfaat? Kita kasih ilmu supaya hidup mandiri, kita kerja sama-sama bank. Ini yang namanya kolaborasi. Ini yang namanya synthesizing minds. Kecerdasan menggatuk-gatukkan, kecerdasan merangkul-rangkulkan menjadi sesuatu yang baru, yang inovatif sifatnya. Yang ketiga, kalau mau dalam sih banyak teorinya. Ikutin saya 1 semester loh ini. Nah, yang ketiga itu adalah creating minds. Apa itu creating minds? Kecerdasan, kreativitas kita diolah terus, olah terus. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti otakmu, selesai sudah. Terus berkreativitas. Apa ini begini? Kita mampu mensynthesizing kan? Karena apa? Karena kita punya ilmu disiplin minds tadi. Punya synthesizing minds. Karena kreativitas kita. Nah, kalau kita sudah punya 3 tuh, disiplin minds, synthesizing minds, creating minds, maka yang keempat adalah respectful minds. Kita harus hormati, jelas kok. Di dalam agama apapun diajarkan bagaimana kita menghormati orang. Bagaimana kita menghargai orang. Orang yang lebih tua kita hormati. Orang yang lebih muda kita sayangi. Kita ayomi. Begitu. Kenapa kita harus respect? Karena janji Allah. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi jangan kira loh, biar Ibu Silvi itu profesor, tapi kalian bisa lebih jago. Urusan CapCut misalnya. Terus urusan apa lagi? Oh, urusan membuat yang namanya TikTok gitu. Mungkin kalian lebih jago dari Ibu. Nah, artinya apa? Harus menghargai. Yang muda pun harus kita hargai. Yang tua apa lagi? Bukan hanya dihargai tapi dihormati. Nah, itu yang dikatakan dengan respectful minds. Kata Gardner, si sang profesor yang menemukan teori ini, even though sekalipun kalian punya disiplin minds, kemudian synthesizing minds, creating minds, respectful minds, kata Howard Gardner nih, they are nothing. Nggak bermakna itu semua. Kalau tidak berbased on the ethical minds. Apa kalau dalam bahasa Al-Qur'annya atau dalam, maaf nih bagi yang beragama yang secara religius lah, apa? Bagaimana manusia itu berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Sehebat apapun kalian punya ilmu, tapi kalau akhlak kalian tidak mulia, kata Tuhan, tidak kujadikan manusia ke bumi ini kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah dan menjadikan engkau berakhlak mulia, insan kamil. Nah, itulah pesan saya, terapkan itu, 5 minds for the future. Doa Ibu untuk kalian semua, kalian akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berbasis 2R. Mau selamat di dunia, ikutin regulasi. Mulai dari RT sampai aturan normatif yang paling tinggi. Aturan-aturan RT itu, RW, kelurahan, ikutin. Insya Allah kalian akan selamat di dunia. Kalau kalian ingin selamat di akhirat, kalian kan akan pulang kampung, menghadap sang Kholik, menghadap sang pencipta. R yang kedua, religion. Agama yang kau yakini kebenarnya. Insya Allah, agama yang kau yakini kebenarannya itu akan membawamu ke surga. Dan insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih, selamat belajar. Dan sukses terus untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.